Pon. Apa nih? Dia nanya mana nih, Bu? Kak Maimun bocor. Aku lagi ngaji atau Mbak? Mau mulai masuk kelas? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Udah selesai ya sama Bu Yuni ya tadi? Iya, Bapak. Siap-siap. Nah, kita masuk ke pertemuan keberapa? Empat, Pak. Empat ya. Baik. Sebelum kita masuk ke apa? Pertemuan keempat, kita ini dulu lah ya. Presensi terlebih dahulu. Saya silakan dulu sebentar. Memanfaatkan dari teknologi yang ada telah memudahkan. Bukan ramah ya. Saya sudah pakai ini semua sekarang. Tapi dia langsung dipakai. Ya ini ya, kita ujian skripsi. Ya itulah rencana kan satu. Nah, tadi dia telepon lagi sama dosen. Tentunya hari baik, kita ini ya, presensi. Fitriani, ada Fitriani, Feni, ada Feni? Ini hadir, Pak. Oke. Farid? Izin, Pak. Farid lagi di jalan, Pak. Hadir, Oke. hadir Pak, udah sampai Pak. Hadir, hadir. Oh, udah sampai. Oke. Udah Pak, sampai Pak, Pak sampai. Oke. Muhammad Rafi. Ada Muhammad Rafi? Zakiatul ada? Hadir, Pak. Oke. Vika. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ilham. Hadir Pak. Oke. Najwa. Hadir, Pak. Maimunah? Ada Maimunah? Ratu ada Ratu? Ratu belum hadir?
Hadir, Pak. Oke. Sari Mustika. Sari Mustika ada? Hadir, Pak. Syera. Tanggal Hadir, Pak. ada Isma. satu orang dari Jambi kemarin Pak. Pak. Kalau di Tia. dan waktu itu yang kata dari tingkat itu Ada Mutia. ada tempatnya lolos. Hadir, Pak. Amalina. Ya. Yang dari Hadir, KSBC, Pak. dari KSBC. Septiani. Dari tingkatannya. Hadir, Pak. Eka. Hadir, Bapak. Arin. Arin ada? Ya nanti Alif, ada Alif? tidak di daerah sih, tidak di daerah PN ya Pak. Alif Aditya. Dari video masih dia ke Oke. di rolling lah. Berarti belum ada juga? Ya seperti yang lulus kemarin 2 orang yang tahun kemarin itu. Oke, Dea ada Dea? Bangka Belitung. Hadir, Pak. Dea Amanda. Oke. Hadir, Rozipa. hadir, Pak. Rozipa ada? Di Bangka Belitung. Rozipa hadir, Pak. Ya Adinda Putri. Hadir, Pak. dari Siska Rani. Jambi. Karena untuk mengurangi Siska Rani belum ada? di daerah ya. Salsa Bila. Salsa Bila Arif sudah belum? Kegiatan ya. Oke. Husnul. Hadir, Pak. Siti Rohani. Siti Rohani udah? Izin, Pak. Siti Rohani nggak ada di angkatan. Oke. Waldani. Hadir, Pak. Ernida. Hadir, Pak. Alwa. Alwa Dwi. Nggak ada, Pak. Alia hadir, Adanya Pak. Alia, Pak. Alia hadir, Oh, Pak. sorry. Alia. Dwi. Valencia. Hadir, Pak. Erin. Pak. Nah, Hadir, Pak. Dian Yunita. Dian Yunita. Hadir, Pak. Oke. Oke, ada yang Maimuna baru hadir, gabung belum Pak. di absen? Maimuna hadir, Pak. Hadir. Oke, satu-satu siapa tadi? Fitriana Agustin, Pak. Siska Rani ya? Iya, Pak. Oke, siapa lagi? Maimunah, Pak. Iya. Siapa, maaf? Maimunah, Pak. Maimunah. Oke. Ada lagi? Fitriana Agustin, Pak. Oke. Prati Trisna hadir, Pak. Oke, ada lagi? Hadir. Hadir. Oke. Ada lagi? Sudah ya? Baik, saya share screen dulu sebentar. Oke, baik. Kita masuk di pertemuan keempat kita, yaitu arsitektur halaman.
Nah, adapun yang akan kita bahas adalah yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua urgensi website bagi farmasi, selanjutnya anatomi dasar halaman website. Nah, selanjutnya pack and post. Nah, perbedaan serta fungsinya. Selanjutnya fungsi halaman dalam website farmasi. Seterusnya struktur website toko obat sederhana. Serta nanti ada kesimpulan dan penutup. Baik, yang pertama kita masuk di pendahuluan. Yang poin pertama ada peran penting struktur informasi digital. Nah, sebuah website farmasi harus menyediakan informasi kesehatan yang terpercaya dan relevan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta melawan hoaks dan memperkuat kepercayaan pasien. Yang kedua, akurasi konten sebagai prioritas. Yang mana di sini penyajian data yang akurat, termasuk konten medicine guide atau navigasi resep, adalah kunci untuk menjaga kesesuaian regulasi dan etika farmasi. Ketiga, kepercayaan publik terhadap apotik daring. Nah, dengan website yang terstruktur, baik dan informatif, apotik mampu menciptakan rasa aman bagi pasien yang dirujuk ke platform digital. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak contoh website yang daring untuk konsultasi kesehatan? Ada yang tahu? Halodoc, Pak. Ya, kayak salah satunya Halodoc. Ada lagi? Oke lah, kita anggap Halodoc. Nah, dengan adanya Halodoc ini, kepercayaan publik terhadap sebuah website itu eh, gini ya, dengan adanya website Halodoc, yang mana memang udah branding dari awal, memang sudah terpercaya. Nah, sehingga kita selaku publik itu sudah tidak meragukan lagi dari website tersebut. Nah, beda halnya dengan website yang memang eh, tidak terstruktur baik dan informatif. Nah, kita pun ragu untuk apa eh, entah itu kita bertanya di sana ataupun kita konsultasi ya di sana, itu agak kurang percaya kita. Nah, dan pun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami perbedaan pack and post. Yang kedua, menentukan penempatan informasi kesehatan yang tepat. Ketiga, mengoptimalkan fungsi strategis halaman. Yang keempat, merancang navigasi toko obat sederhana. Nah, di sini poin ketiga, urgensi website bagi farmasi. Poin pertama adalah akses informasi. Nah, website farmasi memberikan akses komprehensif kepada pasien untuk mendapatkan informasi obat yang tersedia selama 24 jam, memastikan mereka mendapatkan data terpercaya dan kapan saja. Yang poin kedua adalah kredibilitas. Dengan memiliki website resmi, apotik menunjukkan profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintahan yang berlaku, membantu meningkatkan reputasi institusi. Poin ketiga, edukasi. Website menjadi alat untuk melawan hoax terkait obat melalui artikel kesehatan yang valid berbasis penelitian, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat tentang penggunaan obat. Nah, di poin keempat, ada anatomi dasar website. Nah, yang pertama terdiri dari header, main content, sidebar, dan footer. Nah, ada yang masih ingat apa itu header? Bagian Bagian paling atas atas. dari website, Pak.
Oke. Putar, Puter, gimana? puter itu bagian yang paling bawahnya Pak, yang menyediakan kayak hubungi kemana atau yang lainnya. Oke, nah kalau yang sidebar itu gimana? Sidebar. Sidebar itu sisi yang menampilkan informasi lain, tapi dia di tengah, tapi dia di pinggir juga. Oh, gitu. Oke, paham ya. Nah, di sini kita masuk ke inti, page dan post. Nah, page itu adalah halaman. Teman-teman mungkin tahu ya. Nah, sedangkan post itu apa? Ada yang tahu apa itu post? Post yang dimaksud di sini di dalam sebuah ini apa? Website ataupun medsos. Apa yang dimaksud dengan post? Post ini. Ada yang bisa jawab? Sebagai apa itu post? Konten yang publish apa? Atau artikel yang di dalamnya gitu, Pak. Oke, benar. Nah, boleh ketua bantu dicatat namanya untuk Mbak Dea. Nah, di sini kita lihat apa itu page. Nah, pertama page adalah konten statis yang tidak bergantung pada waktu. Dirancang untuk informasi yang penting, yang tepat, untuk informasi penting yang tepat, relevan setiap saat. Yang kedua, bersifat independen dan memiliki struktur hierarki induk anak seperti halaman utama dengan subhalaman di bawahnya. Contoh, profil apotik, kontak lengkap, layanan apotik atau informasi legal seperti izin usaha. Nah, di sini dia sifatnya statis ya, jarang berubah. Bukan statis artinya tidak berubah. Di sini artisnya jarang berubah. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu post? Nah, di sini kita lihat definisi. Post adalah konten yang bersifat dinamis dengan format kronologis. Nah, di sini sering digunakan untuk informasi yang terus diperbarui. Nah, itu seperti contohnya berita, artikel. Nah, mungkin ada bagian kalau di e-commerce itu mungkin ini ya update dari produk seperti itu. Yang kedua, disusun menggunakan kategori dan tag. Kemudahan navigasi cocok untuk sistem blog atau berita. Nah, di sini menggunakan kategori. Nah, biasanya website menggunakan kategori ya untuk apa? Mungkin berita, contohnya seperti berita, artikel, mungkin pengumuman ataupun event. Serta mungkin kategori bisa nambah karena dia bersifat dari dinamis si post ini seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan antara pengumuman dan berita? Sama nggak kira-kira atau beda? Gitu. Pengumuman dan berita. Ada yang bisa jawab? Boleh dicari. Kalau pengumuman tuh biasanya tuh ada yang belum lengkap, Pak. Kalau berita itu biasanya isinya tuh lebih lengkap gitu. Berita kayak gimana? Pengumuman berita yang belum lengkap. Sedangkan apa gimana? Boleh diulangi, Mbak Sari? Kalau pengumuman tuh kadang ada yang isinya itu belum belum lengkap gitu, Pak. Terus kalau berita itu biasanya udah lengkap. Oke, boleh 5 poin. Ada yang mau menambahkan 10 poin? Ketua bantu catat ketua ya. Nah, ada yang mau menambahkan? Apa perbedaan pengumuman dan berita? Nah, tadi teman-teman sudah Mbak Sari sudah menjelaskan berbeda pengumuman dan berita.
Nah, ada yang mau menambahkan? Apa itu pengumuman, apa itu berita? Boleh menggunakan AI. Izin menjawab, Pak. Untuk Boleh. pengumuman itu info yang mendesak, misalnya seperti libur, kalau berita itu berita terkini atau peristiwa yang sedang terjadi atau yang lalu. Nah, benar, 10 poin. Nah, di sini teman-teman eh, apa tahu apa perbedaan dari pengumuman dan berita itu sendiri. Nah, berarti kategorinya berbeda. Tidak bisa dimasukkan sebuah berita ke dalam pengumuman. Nah, disinilah teman-teman nanti mana tahu yang merancang website itu diminta untuk peka terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, disitulah analisis sebuah sistem itu sangat dibutuhkan. Hmm. Nah, kalau event itu gimana? Beda nggak sama pengumuman? Event, kan ada kategori event juga nih biasanya kan. Nah, event itu apa? Event tuh kegiatan gitu, dah, Pak? Ya, benar. Boleh, 5 poin lagi. Event itu kegiatan yang belum terjadi, yang akan dibuka gitu ya. Iya, dia Nah, seperti itu. Kalau udah kalau kegiatan itu direncanakan. sudah, kalau kegiatan itu sudah berlangsung, itu nanti masuknya ke berita hasil dari apa event itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini perbedaan berdasarkan waktu. Tag tidak memiliki tampilan tanggal, publish dan dalam tampilannya, sehingga sifatnya lebih timeless atau tidak sensitif terhadap waktu. Nah, post dirancang untuk konten yang berbasis kronologi, sehingga menampilkan tanggal publikasi dan dapat menjadi kadaluarsa untuk informasi tertentu. Nah, serta di sini tambahan untuk di post sendiri itu wajib yang sifatnya berita ya dan pengumuman itu eh, wajib untuk menampilkan nama penulis, walaupun itu inisial, karena itu akan menjadi tanggung jawab si penulis itu sendiri. Contoh penggunaan tag lebih cocok untuk informasi permanen seperti tentang kami ataupun visi misi seperti itu. Sedangkan post lebih relevan untuk artikel berita atau pembaruan tertentu. Hmm. Nah, berikut struktur hierarki PEG. Nah, ini yang kita bahas apa PEG mempunyai apa induk dan anak, mungkin hubungan linear, contohnya halaman layanan. Nah, dapat memiliki sub halaman seperti tes kesehatan. Nah, contohnya saja di dalam teman-teman boleh sambil buka website pun aja, di situ ada layanan. Nah, di dalam menu layanan itu sendiri ada lagi anak-anak dari menu tersebut. Contohnya seperti apa? Layanan PPKPT, layanan helpdesk, serta layanan apa lagi ya? Ada beberapa sih, ada 4 kalau nggak salah apa 5 di sana. Serta pos diatur menggunakan kategori untuk klasifikasi besar seperti artikel kesehatan. Nah, ini udah kita bahas. Tag itu uh, di apa? Di pos sendiri itu disarankan untuk menggunakan teks seperti tips kehamilan atau kalau di farmasi eh, apa ya herbal apa gitu seperti itu. Nah di sini PEC sendiri PEC berdiri sendiri tanpa terhubung secara langsung dengan waktu publikasi, sementara POS terorganisasi sebagai dari kronologi pembaruan konten. Maaf ya kalau mungkin ada kedengaran-kedengaran ini, saya juga lagi Zoom di ini. Maaf ya. Nah, di sini perbedaan di sisi navigasi. Nah, tag biasanya ditempatkan langsung pada menu utama, header, nah, seperti navbar. Nah, akses pos, kalau pos sendiri lebih sering diakses melalui kategori, tag atau fitur pencarian. Nah, di sini untuk yang bersifatnya pos, teman-teman juga bisa buka website apa saja sih. Itu biasanya kalau yang di pencarian biasa itu mengarah ke pos.
entah itu berita, artikel, event, atau yang lainnya. PEG digunakan untuk informasi permanen yang bersifat resmi, sedangkan POS digunakan untuk komunikasi dinamis seperti edukasi rutin atau berita. Sudah kita bahas. Nah, di sini studi kasus formasi penggunaan PEG. PEG digunakan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepatuhan regulasi, seperti izin operasional apotek agar pengunjung merasa aman mengakses layanan farmasi. Nah, di sini teman-teman juga banyak yang kerja di apotek ya, ataupun di klinik, rumah sakit. Nah, di sana juga dicantumkan ya, untuk yang apa, yang apoteker sebagai penanggung jawab, biasanya di ini kan, dipajang. Nah, itu apa? Untuk untuk meningkatkan kepercayaan apa kita selaku apa masyarakat untuk yakin terhadap apotek itu sendiri. Itu secara fisik. Nah, begitu juga di website wajib melampirkan legalitas apotek. Nah, poin kedua sama. Nah, serta poin ketiga apa? Penggunaan PEG di sini juga sebagai SOP pelayanan farmasi disusun dalam halaman PEG untuk menyediakan panduan resmi bagi pengguna mengenai proses layanan, mulai dari penebusan resep hingga konsultasi. Nah, kalau POS sendiri sering digunakan untuk konten interaksi langsung dengan pasien. Nah, menjelaskan cara penggunaan alat medis. Yang poin kedua, POS menawarkan informasi yang dapat membantu pasien memahami efek samping obat tertentu agar lebih waspada dalam penggunaannya. Nah, saya mau nanya nih, di dalam teman-teman apa farmasi itu untuk kategori obat itu ada berapa? Berapa kategori? Kan ada yang warna biru. Nah, itu apa? Warna biru itu OBT, Pak. Apa tuh? Obat bebas terbatas, terus ada logo Mm-mm. hijau itu obat bebas, terus Oh, ada sebentar. huruf K dengan lingkaran yang ada warna merah sama di Merah. lingkaran tepi hitam itu obat keras, terus ada Mm. obat psikotropik sama obat narkotika, Pak. Oh, ini ya. 5 jenis ya. Ada juga Hmm. OOT sama prekursor, Pak. Oh, 7 berarti ya. Banyak ya. Nah, di sini juga apa? Nah, di sini juga kegunaan apa dari pos teman-teman dapat apa mengedukasi langsung. Serta kalau di website ini sendiri apa e-commerce, nah pos digunakan untuk menginformasikan penambahan stok obat atau promosi khusus seperti diskon musiman untuk produk farmasi tertentu serta untuk tips kesehatan sehari-hari. Nah, ini tabel perbandingan udah kita bahas juga. Nah, fungsi di dalam website farmasi biasanya berfungsi sebagai ini di halaman beranda. Nah, di halaman beranda fungsinya yang pertama memberikan kesan profesional. Halaman beranda adalah wajah utama dari website yang harus memberikan kesan bersih, profesional, dan terpercaya. Nah, teman-teman kalau membuat website, halaman utama harus sangat diperhatikan. Karena kenapa? Itulah yang menjadi wajah dari apa perusahaan teman-teman. Nah, kalau di perusahaan ya, itu menjadi wajah utama dari perusahaan tersebut. Begitu juga dengan e-commerce. Nah, teman-teman mana tahu besok apa buka mau jual produk di website sendiri. Nah, itu halaman home itu sangat diperhatikan. Serta poin kedua, navigasi cepat. Nah, di sini navbarnya itu eh, dapat mempermudah pengguna untuk mengakses kategori obat terlaris. Nah, di sini bikin kategori layanan konsultasi, informasi edukasi langsung dari menu utama.
Nah, selanjutnya masih di halaman beranda. Nah, di sini menampilkan banner promo. Di bawahnya bisa berita terbaru atau layanan unggulan untuk menarik perhatian pengunjung. Serta teman-teman mungkin bisa membuat mungkin menampilkan feedback dari pengunjung sebelumnya. Itu bisa juga menampilkan di halaman pertama. Misalkan ada yang bintang-bintang gitu, nah bintang 5, nah seperti itu. Nah, poin keempat adalah responsivitas desain. Nah, di sini pastikan desain halaman itu kompatibel dengan berbagai perangkat, termasuk ponsel dan tablet. Nah, di sini uh, untuk membuat website, saya menyarankan utamakan untuk desain yang ponsel atau HP. Kenapa? Nah, ada data yang menunjukkan, saya lihat kemarin lupa di mana, itu hampir dari 70% pengguna website itu menggunakan HP. Nah, jadi utamakan kalau membuat website itu diawali oleh respon dari ini HP ponsel. Nah, baru setelah itu baru mungkin laptop atau PC, nah baru selanjutnya tablet seperti itu. Nah, selanjutnya di situ juga di halaman home munculkanlah interaksi langsung. Nah, mungkin ada satu menu yang bisa langsung untuk menghubungi nomor terkait secara langsung seperti itu. Nah, ini fungsi halaman profile. Yang pertama meningkat kepercayaan. Nah, di sini menampilkan sejarah, mungkin kalau memang udah apoteknya udah lama kan, visi misi. Nah, sini ditampilkanlah semua di halaman tentang kami. Serta di poin kedua ada informasi legalitas. Nah, dokumen resmi seperti nomor izin apotek, penanggung jawab. Nah, di sini dimasukin semua-semuanya. Yang ketiga konten visual. Nah, sini sertakan foto tim mungkin, nah ataupun dari sarana prasarana yang ada di apotek ataupun di perusahaan. Termasuk di sini nilai inti perusahaan. Nah, jelaskanlah prinsip layanan utama seperti fokus pada kualitas obat dan edukasi masyarakat. Serta mudah ditemukan. Susunlah halaman profil dengan navigasi sederhana sehingga informasi penting terlihat jelas dan mudah diakses. Nah, selanjutnya fungsi halaman katalog obat. Nah, menampilkan informasi produk obat secara rinci, nah detail obat, termasuk nama, kandungan obat, kategori, indikasi, harga, dan foto produk. Di sini juga di halaman katalog obat menyediakan fitur-fitur pencarian. Nah, di sini biar si kita selaku pengguna website mudah untuk mencari obat yang kita kita inginkan. Nah, dengan bisa berdasarkan kategori, gejala atau nama generik. Nah, untuk mempermudah. Nah, di mesin pencarian itu juga bisa teman-teman nanti kasih kategori obat-obat apa saja. Sehingga mempermudah si pengguna website untuk mencari obat yang diinginkan. Sehingga tidak scroll-scroll ke bawah. Nah, dia langsung mencari. Yang ketiga, edukasi visual untuk pasien. Memberikan label warna. Nah, ini juga penting. Jadi setiap di katalog itu menampilkan label warna. Nah, ini menentukan untuk dari obat tersebut. Nah, di sini juga fitur konsultasi langsung. Nah, ini bisa sifatnya di teman-teman buat seperti tanya jawab gitu. Nah, jadi buat
satu halaman yang mungkin terkoneksi ke email. Teman-teman input email atau nomor WA, nah nanti dapat balasan langsung dari apotik atau perusahaan atau orang yang bertanggung jawab dengan apotik. Nah, sini meningkatkan pengalaman belanja. Nah, di sini juga harus bikin apa? Kayak komen gitu ya, bintang-bintang yang saya bilang tadi. Nah, di sini juga membuat. Nah, ini juga bisa ditampilkan di halaman pertama. Nah, gitu. Jadi satu aja. Nah, di halaman pertama kan ada juga kita membahas ini terkait ini. Nah, di sini yang di fitur katalog obat ini bisa ditaruh di halaman pertama juga dengan menggunakan ini query looping. Nah, kita kemarin praktikum baru sampai mana? Udah masuk ini belum? Query looping belum? Navbar ya kemarin ya. Nah, navbar. Nah, mungkin besok kita masuk di query looping. Seperti itu. Nah, ini edukasi. Nah, sini teman-teman dapat membuat literasi kesehatan, SEO dan akses informasi, pemanfaatan sebagai media edukasi. Nah, sini artikel sifatnya dinamis. Nah, di sini juga penting kontak dan layanan. Nah, ini sangat sangat penting sekali. Nah, di sini teman-teman pasien dapat dengan mudah berkomunikasi dengan apotik melalui nomor WA yang selalu aktif, memungkinkan layanan pesan antar dan konsultasi cepat. Nah, ini poin kedua, integrasi lokasi digital. Nah, di sini juga bisa membuat langsung terintegrasi dengan Google Map. Ini menampilkan informasi kontak resmi. Yang ketiga, menampilkan informasi kontak resmi dan mudah dijangkau untuk memberikan kesan profesional. Nah, yang selanjutnya, dukungan customer service. Halaman kontak berfungsi sebagai pusat bantuan pasien untuk pertanyaan umum terkait obat, layanan atau kendala teknis pada website. Nah, ini masih di responsif dan real time. Nah, di sini penanggung jawab atau admin di website sangat diminta untuk membantu pasien untuk mendapatkan jawaban langsung. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Ini kita lanjut di minggu depan bisa nggak? Saya juga lagi ada Zoom ini. Bisa, Bapak. Bisa nggak apa-apa ya? Nanti kita lanjut di minggu depan. Boleh dibantu screenshot? Oke. Nah, nanti di-upload di jam seperti biasa Mbak ya, Mbak Septia. Baik, Pak. Oke. Baik, tidak ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Pas ya. Nah, oke, baik. Kalau tidak ada, saya mohon maaf karena saya juga ada Zoom. Saya tutup perkuliahan kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih.